Syabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Itu merupakan anugerah Tuhan, maka terpujilah nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk belajar firman-Mu yang sangat kami butuhkan dalam hidup kami. Namun kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menolong, yang memberikan pencerahan kepada hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 29 Mei 2021, kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai 18. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai 18. Judulnya adalah Nasi Tumpeng dan Pengharapan. Nasi tumpeng dan pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kali ini kita akan berbicara masalah makanan. Mau dong kita bicara masalah makanan? Kita akan bicara masalah nasi tumpeng. Ternyata ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pembuatan nasi tumpeng itu ada filosofinya. Ada beberapa filosofi. Tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu saja. Lain kali kita bisa bahas kembali. Satu saja filosofi mengenai nasi tumpeng. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, nasi tumpeng dibentuk mirip gunung ya, mengerucut gitu ya. Dibentuk ya mirip gunung lah ya. Jadi seperti kerucut begitu. Dikelilingi dengan lauk pauk. Ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada perkedel, dan juga beberapa sayuran dengan bumbu-bumbunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pada umumnya makanan ini, nasi tumpeng ini disajikan ketika acara-acara khusus ya. Biasanya untuk syukuran gitu ya. Itu kemudian ada nasi tumpeng. Alasan nasi tumpeng itu berbentuk seperti gunung atau kerucut, ini sebetulnya dimaknai menjadi harapan. Harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Ada harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini filosofinya, salah satu filosofinya seperti itu. Ini merupakan sebuah harapan ya. Kalau naik gunung itu kan berada di puncak itu kan ya kita tahu ya setelah berada di puncak. Jadi ada harapan untuk sebuah kesejahteraan ya. Semakin naik sampai kepada puncaknya, hidup yang sejahtera. Itu filosofinya. Nah, lauk-lauk yang ada di sekitarnya itu juga mempunyai makna. Biasanya nasi tumpeng itu disajikan dengan lauk 7 jenis atau 7 rupa. Kata 7 itu di dalam bahasa Jawa itu pitu. Nah, itu dimaknai oleh orang-orang pembuat tumpeng itu sebagai pitulungan. Pitulungan. Pitulungan itu pertolongan. Pertolongan. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Nasi tumpeng itu berbentuk seperti gunung, kerucut. Jadi diharapkan semakin hari semakin naik. Ada harapan untuk hidup sejahtera. Lauk-lauknya itu jumlahnya 7, pitulungan. Itu menggambarkan pertolongan.
Yang tentunya yang dimaksud pertolongan dari yang maha kuasa. Jadi intinya filosofi dari nasi tumpeng ini ada dua di sini ya. Yaitu pengharapan hidup sejahtera karena pertolongan Tuhan. Jadi ada harapan, ada pertolongan Tuhan. Jadi ada dua ya. Pengharapan untuk hidup sejahtera dan karena pertolongan Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat. Ternyata di dalam Alkitab kita bisa menemukan hal yang sepadan dengan makna dari nasi tumpeng. Kalau saya ulangi, makna filosofi dari nasi tumpeng adalah pengharapan untuk hidup sejahtera dan pertolongan Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal, itu kita menemukan itu. Mari baca ayatnya, Amsal 23 ayat 17 dan 18. Demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Perhatikan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita belajar dua hal di sini. Yang pertama kita mulai dari ayat 18. Itu adalah janji untuk masa depan yang penuh harapan. Janji untuk masa depan yang penuh harapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada kata sungguh ada. Itu di dalam bahasa Ibrani imyes. Ini menurut King James Version itu diterjemahkan surely atau pasti. Pasti ya, pasti. Jadi sungguh ada itu berarti pasti. Kemudian ada kata tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Itu dalam bahasa Ibrani itu lotikaret. Nah, di dalam King James Version itu diartikan tak akan terputus. Tak akan terputus. Jadi intinya ini ada janji untuk masa depan yang cerah. Ada janji untuk masa depan yang cerah. Itu intinya. Yang kedua kita lihat syaratnya atau caranya. Bagaimana bisa mendapatkan masa depan yang cerah itu. Syaratnya apa? Caranya seperti apa? Ayat 17. Baca ulang. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Perhatikan ada dua di sini ya. Jangan iri hati kepada orang berdosa. Jangan iri hati kepada orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa ini diawali dengan hati? Bayangkan, orang yang iri hati, itu kan dipendam terus-menerus, tetapi suatu kali iri hati ini akan terwujud. Akan terwujud, sudah pasti akan terwujud. Jadi iri hati ini akan dilakukan. Kalau dikatakan di sini, iri hati atau hatimu iri kepada orang-orang berdosa, maka karena ada iri, maka suatu kali dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Misalkan orang berdosa itu seakan-akan masa depannya cerah karena uangnya banyak dari hasil korupsi. Misalkan seperti itu ya, dari hasil korupsi, dari hasil kong kali kong, tipu sana tipu sini. Dari hasil perbuatan jahat itu dia punya banyak uang dan sepertinya masa depannya cerah. Nah, orang yang iri hati, ini kan sebetulnya peringatan kepada umat Tuhan ya. Orang yang iri hati, khususnya umat Tuhan yang iri hati itu memendam perkara itu dalam hatinya. Dan kemudian suatu kali kalau ada kesempatan dia akan ikuti perbuatan orang berdosa itu. Dia akan korupsi, dia akan kong kali kong tadi, tipu sana tipu sini.
Maka tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika orang percaya atau ya enggak tahulah Kristen misalkan begitu ya, yang namanya nama-nama Kristen itu kemudian tercebur kepada masalah korupsi. Kenapa? Ya dia ikut-ikutan akhirnya. Ikut-ikutan diawali dari hatinya. Oh ini rekan kerja saya bisa punya uang banyak dan tenang-tenang aja hasil korupsi. Wah dia iri hati. Kenapa saya yang bekerja begini tidak bisa mendapatkan apa-apa yang lebih? Akhirnya dia iri hati, pendam dalam hati. Suatu kali ada kesempatan korupsi, dia korupsi. Itulah sebabnya dikatakan jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Itu cara pertama atau syarat pertama. Kedua adalah dikatakan di sini, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan. Ini kata takut dipakai kata yirah di sini ya. Yirah ini ya benar-benar takut dan juga hormat. Dia memang benar-benar takut kepada Yang Maha Kuasa. Dia memang benar-benar takut kepada Tuhan. Karena dia tahu betapa ajaibnya Tuhan, tetapi sekaligus betapa kuasanya Tuhan. Power yang mempunyai kuasa yang bisa menyentil seseorang jatuh terkapar. Nah, orang yang takut ini benar-benar takut kepada Tuhan. Tapi juga bisa benar-benar hormat. Hormat kepada Tuhan. Artinya di mana saja dia berada, dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Walaupun dia sendirian di tempat yang tersembunyi. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kelihatannya mudah ya, kelihatannya mudah. Tetapi itu sulit. Itu perlu Roh Kudus yang membimbing kita. Untuk kita tidak iri hati. Untuk kita bisa mengalahkan iri hati itu. Perlu Roh Kudus. Untuk kita bisa benar-benar takut akan Tuhan itu perlu Roh Kudus. Tidak mudah. Itu sesuatu yang susah. Tetapi itulah syarat yang memang atau cara yang memang harus dimiliki, dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan janji untuk masa depan yang cerah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali ke nasi tumpeng. Seperti saya katakan tadi, nasi tumpeng dibuat kerucut atau gunung. Ya, seperti ada pengharapan untuk sampai kepada puncak itu dan mencapai kesejahteraan. Dan juga lauk pauknya itu ya menggambarkan ada pertolongan Tuhan. Jadi untuk bisa mencapai puncaknya itu perlu pertolongan Tuhan. Itulah nasi tumpeng. Ya. Makna nasi tumpeng. Jadi untuk mencapai puncaknya itu perlu pertolongan Tuhan. Dan di sini ayat firman Tuhan sudah kita pelajari. Untuk meraih masa depan yang cerah, harapan yang tidak hilang, maka orang atau khususnya orang percaya tidak boleh iri kepada orang berdosa dan senantiasa takut akan Tuhan. Sepadan bukan? Ya sepadan. Jadi masa depan itu pasti ada. Tetapi bagi orang yang tidak iri, tidak mengikuti jalan orang berdosa dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa salah satu makna filosofi dari nasi tumpeng adalah ada masa depan yang cerah yang dimiliki oleh seorang yang mendapat pertolongan Tuhan. Bagi kita ada masa depan yang cerah, harapan yang tidak putus oleh karena ada pertolongan Tuhan karena kita rasa takut kepada Tuhan itu. Ada rasa takut kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Dan kita tidak iri kepada orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Anda dan saya berada, ketika melihat nasi tumpeng,
maka pikiran kita tertuju kepada takut akan Tuhan. Ya. Ada nasi tumpeng, kita terpikirkan untuk takut akan Tuhan. Ada nasi tumpeng dalam acara-acara gereja, kita terpikirkan fokus untuk takut akan Tuhan. Karena dengan itu maka pertolongan Tuhan nyata atas kita yang tidak iri kepada orang berdosa, yang takut akan Dia, yang kemudian ada harapan untuk masa depan yang cerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.